Upacara pemakaman 3 jenazah anggota TNI AD korban ledakan amunisi. DPR RI jadi tuan rumah Persatuan Parlemen OKI. "28 preman berkedok ormas diamankan Polres Metro Jakpus. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami hadir mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi yang kami hantarkan, kami juga memiliki kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah. Selain itu kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar peristiwa dan juga olahraga bersama saya Louis Ayu. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam dari Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera. Ini memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri dalam acara konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States. Hal ini menandakan negara Indonesia siap untuk menjadi jembatan bagi seluruh negara untuk menuju kemakmuran dan perdamaian. Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan akan hadir dalam acara konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam. Hal itu dipastikan langsung oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera. Selain Presiden Prabowo, nantinya Ketua DPR Puan Maharani juga akan secara resmi membuka sidang paripurna konferensi PUIC ke-19. Hal ini juga menandakan negara Indonesia siap menjadi jembatan bagi seluruh negara untuk menuju kemakmuran dan juga perdamaian. Tanggal 14 besok jam 19.30 Pak Prabowo insya Allah confirm akan hadir, tentu ditemani oleh Mbak Puan sebagai tuan rumah, dan message-nya sama, Indonesia siap untuk jadi negara yang menjadi jembatan bagi semuanya menuju kemakmuran bersama, perdamaian bersama. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, TNI Angkatan Darat menegaskan akan bertanggung jawab secara penuh dalam seluruh proses penanganan dan pemakaman korban, baik untuk korban jajaran TNI maupun warga sipil yang terdampak. Dalam hal ini, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana memastikan pihaknya akan menyelesaikan segala proses hingga tuntas. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menegaskan komitmen Angkatan Darat untuk turut bertanggung jawab dalam seluruh proses penanganan dan juga pemakaman bagi seluruh korban. Wahyu menyampaikan bahwa tidak hanya prajurit, namun juga korban yang berasal dari warga sipil akan mendapatkan penanganan yang sama. Jajaran Kodam 3 Siliwangi Korem 062, Taruman Negara, dan Kodim Garut turut dilibatkan langsung dalam proses pemakaman hingga tuntas. Wahyu mengungkapkan seluruh proses akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan pendampingan kepada keluarga korban. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Taruman Negara, dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari total 13 jenazah ledakan amunisi, 9 korban berhasil teridentifikasi tim medis RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. 4 jenazah yang belum teridentifikasi masih dilakukan proses pencocokan dengan bantuan DVI Polda Jawa Barat.
Tim medis RSUD Pamengpeuk Garut Jawa Barat hingga Senin malam terus melakukan identifikasi jenazah korban ledakan amunisi kadaluarsa di Kecamatan Cibalong. Menjelang dini hari, tim medis mendapat bantuan dari DVI Polda Jabar agar bisa cepat menyelesaikan proses pencocokan korban yang tubuhnya hancur dampak ledakan amunisi. Dari 13 jenazah, sudah ada 19 jenazah yang terkonfirmasi bisa dikenal, sementara sisanya 4 jenazah masih dilakukan pencocokan karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Dari masyarakat sipil ada 5 orang. Oh, 5 orang. Berarti sisa berapa Bu yang belum bisa diidentifikasi? 4. Ya. Sudah bisa diserahkan ke keluarga belum? Belum. Masih harus diperiksa sama tim DPI. Rencananya kapan Bu diserahkannya Bu? Belum bisa dipastikan. Ya. Pihak rumah sakit belum bisa menyerahkan jenazah korban ledakan kepada pihak keluarga malam ini karena memerlukan pencocokan data dari DVI. Dari Garut, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 3 jenazah prajurit TNI Angkatan Darat hari ini disemayamkan di gudang Pusat Amunisi 3 TNI AD di Cakung, Jakarta Timur sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing untuk dikebumikan. Dalam hal ini, upacara pelepasan dan persemayaman dilaksanakan dengan hikmat, dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat Majen TNI Epi Setiadi. Untuk selengkapnya, berikut informasi dari jurnalis Simpo TV dan juru kamera Mutia Anggayani. Pemirsa, saat ini saya berada di depan gudang pusat amunisi 3 TNI Angkatan Darat yang berada di Cakung, Jakarta Timur, di mana di sini tadi 3 prajurit dari TNI Angkatan Darat Korps Puspalat gitu, peralatan Angkatan Darat ini memang disemayamkan, dan memang pada kemarin ini baru diberangkatkan pada malam hari keempat anggota TNI prajurit Angkatan Darat, seperti itu Korps dari Pusat Peralatan Angkatan Darat dari Garut menuju Jakarta dan juga Bekasi, di mana untuk di Jakarta sendiri ini ada 3 prajurit yang disemayamkan, kemudian yang satu atas nama Kolonel Antonius ini disemayamkan di rumah pribadinya yang berada di Bekasi. Dan dapat saya sampaikan juga memang Dewi dan juga pemirsa, tadi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ini dilakukan upacara ataupun pelepasan jenazah dan juga persemayaman, dan memang ini tertutup bagi para media ataupun para awak media yang sudah menunggu sejak pagi tadi di depan gudang amunisi dari Pusat Peralatan Angkatan Darat, seperti itu. Dan dapat saya sampaikan memang upacara pelepasan dan juga persemayaman ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian ada juga dari Wakasat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandio Budi Revita, kemudian dari Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat Majen TNI Epi Setiadi, dan juga Kepala Pusat Penerangan Angkatan ataupun Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi. Memang untuk hari ini upacara ini ditutup ataupun tidak diperbolehkan bagi media meliput, namun memang ini dikarenakan permintaan dari pihak keluarga kepada pihak TNI, seperti itu. Dan dapat saya sampaikan juga memang untuk mobil jenazah sendiri ini sudah tiba pada pagi hari di gudang amunisi 3 milik TNI Angkatan Darat itu sendiri, di mana pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat mobil jenazah masuk, dan kemudian pada pukul 10.54 waktu Indonesia Barat ini mobil jenazah ini keluar dari gedung amunisi dari Puspalat itu sendiri. Dan dapat saya sampaikan juga memang dalam keterangannya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana ini mengatakan bahwa investigasi ini sempat dihentikan pada kemarin dikarenakan memang faktor dari cuaca yang sudah gelap ataupun memang yang sudah tidak mendukung, seperti itu. Dan memang pada pagi hari ini juga telah dilakukan kembali investigasi oleh tim investigasi dari TNI Angkatan Darat. Dan dapat saya sampaikan untuk Kolonel Antonius sendiri ini rencananya akan dimakamkan di daerah Yogyakarta. Kemudian untuk Mayor CPL Anda Rohanda ini kemudian akan disemayamkan ataupun akan dimakamkan di daerah Cilenyi, Bandung. Dan untuk Kopda RI Dwi Prambodo ini akan dimakamkan di Jawa Tengah. Dan terakhir Pratu Aprio Setiawan ini tentunya akan dimakamkan di kampung halamannya, yakni berada di Sulawesi Utara. Dan untuk Mayor CPL Anda Rohanda dan juga Kopda RI Dwi Prambodo ini akan diberangkatkan dari Jakarta menuju Bandung dan juga Jawa Tengah
ini menggunakan jalur darat seperti itu. Dan kemudian untuk Kolonel Antonius Hermawan ini akan diberangkatkan menggunakan angkutan darat melalui Bandara Halim, dan juga untuk Aryo Pratu Aprio Setiawan ini juga akan diberangkatkan melalui jalur udara melalui Bandara Halim. Dan tentunya pemirsa, dari Kadis Penat sendiri ini menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat sendiri akan komitmen untuk bertanggung jawab terkait dengan penanganan dan juga prosesi pemakaman dari para korban, baik dari 4 anggota prajurit TNI Angkatan Darat itu sendiri dan juga untuk sipil yang menjadi korban pada saat amunisi yang meledak di Garut, Jawa Barat. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menanggapi ledakan amunisi di wilayah latihan militer di Garut, Jawa Barat yang menewaskan 13 orang, termasuk 4 kolonel. Atas kejadian insiden ini, Dev meminta TNI untuk melakukan investigasi secara terbuka dan transparan. Sebanyak 13 orang termasuk 4 kolonel tewas saat dilakukan pemusnahan amunisi di wilayah latihan militer Garut, Jawa Barat pada Senin lalu. Namun pemusnahan amunisi tersebut memicu ledakan dan menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono meminta TNI untuk dapat melakukan investigasi secara terbuka penyebab atas insiden tersebut. Menurutnya itu dilakukan agar publik mengetahui penyebab kejadian dan agar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Kejadian fatal, bencana yang fatal telah terjadi di Garut pada saat TNI melakukan operasi rutin, yaitu menghancurkan amunisi yang afgir. Nah, ini telah menewaskan 13 orang, 4 personel TNI dan 9 warga sipil. Hal ini terjadi diakibatkan apa? Tentu pasti ada sebuah kelalaian dan juga prosedur yang tidak tepat sehingga terjadi ledakan yang menewaskan para orang di seputaran tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, mengapa ada warga sipil di dalam perimeter dekat, padahal sedang ada live ammunition yang sedang dihancurkan. Nah, SOP ini yang menjadi pertanyaan, akan tapi sebelum kita bertindak lebih jauh, sebelum kita melakukan putusan yang lebih dalam, harus dilakukan investigasi yang mendalam, investigasi yang secara detail, dan itu dilaporkan secara berkala kepada masyarakat, sehingga semua orang tahu persis akan duduk persoalan, semua mengerti, memahami apa yang terjadi, dan tindakan ataupun kebijakan yang diambil oleh TNI AD itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera dan Ketua Delegasi GKSB DPR RI untuk Palestina Syahrul Aidi Ma'asad tegaskan menyuarakan pentingnya aksi nyata dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikan Syahrul di sela 13 tahun meeting of the Permanent Committee on Palestine dalam konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 12 Mei 2025. Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI untuk Palestina, Syahrul Aidi Ma'asad menilai bahwa Palestina membutuhkan aksi nyata, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan maupun langkah konkret penyelesaian secara diplomasi, bukan hanya sekedar resolusi-resolusi lagi. Dua hal jadi sorotan utama, merumuskan roadmap kemerdekaan Palestina dengan melibatkan kekuatan global seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, serta memperkuat struktur kelembagaan LP4Q di kawasan. Sementara itu, Syahrul Aidi menilai konferensi PUIC berhasil menyerap suara parlemen Indonesia ke dalam rekomendasi resmi. Ia juga memuji keselarasan antara parlemen dan Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin akan menyampaikan bahwasanya tinggalkan kemunafikan ini. Orang Gaza, orang Palestina itu tak butuh lagi semacam resolusi sebetulnya. Sudah terlalu banyak resolusi, sudah terlalu banyak pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, konkretnya kita ingin menegaskan harus ada dukungan yang konkret yang betul-betul dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Keduanya sepakat perjuangan untuk Palestina tak cukup dengan simbol, harus ada diplomasi konkret, terkoordinasi dan konsisten dari parlemen, dari pemerintah, dan dari hati nurani bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa, ribuan lampion menerangi langit Candi Borobudur saat perayaan Trisuci Waisak 2569 Buddhist Era dengan tema Light of Peace. Sebanyak 2.569 lampion dilepaskan sebagai simbol harapan, kedamaian, dan pelepasan dari penderitaan. Langit malam di Candi Borobudur berubah menjadi lautan cahaya saat ribuan lampion dilepas dalam rangka peringatan Trisuci Waisak 2569 Buddhist Era pada Senin 12 Mei 2025. Acara bertajuk Festival Lampion ini berlangsung di situs bersejarah di Magelang, Jawa Tengah, dan diawali dengan meditasi serta pembacaan parita oleh para biksu. Festival ini mengusung tema Light of Peace yang syarat akan pesan kedamaian. Proses pelepas lampion melibatkan kerjasama antar peserta. Satu lampion biasanya ditangani oleh 4 hingga 5 orang yang bertugas membentangkan dan menyalakan api sebelum diterbangkan. Idealnya lampion dilepas setelah komando dari pemandu acara, namun ada beberapa peserta yang terburu-buru melepasnya lebih dulu dari jadwal. Sebanyak 2.569 lampion diterbangkan dalam 2 sesi, yakni pukul 18.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Setiap lampion membawa makna mendalam sebagai simbol harapan, pencerahan batin, dan pelepasan dari penderitaan. Cahaya yang membumbung ke langit menjadi doa dan harapan untuk kehidupan yang damai dan lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya Mensos RI kunjungi orang tua calon siswa sekolah rakyat. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat RI menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of the Organization of the Islamic Cooperation Member States atau Persatuan Parlemen Anggota Organisasi Kerjasama Islam. Konferensi ke-19 PUIC ini mengangkat tema Good Governance and Strong Institution as Pillars of Resolution yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of the Organization of the Islamic Cooperation Member States atau Persatuan Parlemen Anggota Organisasi Kerjasama Islam. Konferensi ke-19 PUIC ini mengangkat tema Good Governance and Strong Institution as Pillars of Resilience yang digelar selama 4 hari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. PUIC juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan peran parlemen dalam menghadapi tantangan global. Tidak hanya itu saja, DPR akan berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret untuk menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OGI, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Yang pertama adalah kita meeting dengan Aljazair, lalu dengan Oman dan Bahrain, dan juga ada satu negara
bukan negara OKI member tetapi sebagai observer, yaitu adalah Ceko. Yang kita bahas itu banyak sekali, terutama bagaimana kita sebagai negara-negara dari organisasi kerjasama Islam bisa memperkuat hubungan kerjasama antar negara, dan yang paling utama adalah bagaimana kita betul-betul di dalam konferensi PUIK yang ke-19 ini mampu menuntut kepada dunia atas perdamaian yang harus terjadi di Palestina. Tadi Ibu Ketua DPR mengatakan bahwa dukungan Indonesia tidak akan pernah putus kepada saudara-saudara di Palestina sampai Palestina menjadi negara yang merdeka. Nantinya DPR juga akan menekankan bahwa ketahanan dunia Islam tidak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan juga kuat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States atau POC yang diselenggarakan di Jakarta menjadi wadah bagi DPR RI untuk memperluas kepedulian lingkungan di tingkat global serta penguatan perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan komitmen DPR untuk mengagendakan isu lingkungan dan menunjukkan dukungan nyata terhadap perjuangan Palestina dalam forum ini. Ada yang menarik dari pelaksanaan konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States atau Sidang Umum Persatuan Parlemen Anggota OKI, Organisasi Kerjasama Islam, yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 12 hingga 15 Mei 2025. Di antara berbagai agenda diplomatik dan kerjasama antar negara, Parlemen Indonesia juga menonjolkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan, salah satunya dengan kebijakan bebas plastik selama konferensi berlangsung. Seluruh delegasi dari negara-negara anggota OKI yang hadir di gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan tidak menemukan satupun botol ataupun gelas plastik sekali pakai di seluruh area acara. Sebagai gantinya, para peserta diberikan tumbler atau botol minum ulang yang dapat diisi ulang di berbagai titik air minum yang disediakan panitia. Langkah ini menjadi bentuk nyata kepedulian lingkungan yang diusung DPR RI, selaras dengan tema konferensi tahun ini, Good Governance and Strong Institution as Pillars of Resilience, yang juga mencakup isu green environment atau lingkungan hijau sebagai bagian dari tata kelola berkelanjutan. Parlemen Indonesia atau pimpinan DPR sudah menegaskan pertemuan PUIC, Parlemen Islam di Indonesia ini, DPR kita akan mempelopori dan menegaskan sikap kepedulian kita terhadap lingkungan. Maka di sini tidak ada tersedia gelas-gelas, apalagi botol-botol plastik ya. Semua diberikan dalam bentuk satu tumbler dan semua akan mengisi ulang jika ingin minum dan lain sebagainya. Jadi itu adalah komitmen kita yang kita tunjukkan langsung kepada semua parlemen-parlemen Islam dunia yang saat ini berada di Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar juga menegaskan bahwa langkah ini bukan sekedar simbolik, tetapi merupakan pernyataan sikap tegas dari Parlemen Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi kreatif, khususnya melalui komunikasi Lombok Womenpreneur Club. Kunjungan ini menandai komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dari daerah, khususnya melalui potensi yang dimiliki oleh para perempuan pelaku usaha kreatif. Dalam kunjungan tersebut, Wamenekraf Irene Umar menekankan pentingnya peran perempuan sebagai motor penggerak ekonomi kreatif nasional. Ia mencatat bahwa sekitar 80% pelaku usaha dengan skala menengah ke bawah di Indonesia adalah perempuan. Sebuah angka yang signifikan dan menunjukkan potensi besar yang belum tergali sepenuhnya. Program Ekrafun yang diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif bertujuan untuk menemukan dan mempromosikan pelaku ekonomi kreatif daerah berbasis digital, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Kunjungan Wamenekraf ke Lombok juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaring potensi ekonomi kreatif di daerah. Wamenekraf juga menekankan pentingnya kolaborasi dan gotong royong
dalam membangun perekonomian keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional menuju pasar global. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau sudah ada dinas ekraf, ya kita ada perpanjangan tangannya. Namun kita tidak akan berhenti meskipun tidak ada atau belum ada dinas ekraf, maka kita akan kerjasama dengan Mbak Ida. Berkah yang terbesar adalah berkah yang bisa kita limpahkan ke orang. Jadi jangan cari air, cari kerannya. Kerannya kalau datang, embernya itu bisa berlimpah ke yang lain. Tapi kita harus ngerti cara memanage itu, karena berkah baru akan diberikan pada saat kita siap. Melalui program ini, Kemenkraf berharap dapat membantu para pelaku usaha, khususnya perempuan, untuk meningkatkan kualitas produk mereka, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing mereka di tingkat nasional bahkan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menemui calon siswa sekolah rakyat di Gunung Sula, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung pada Senin 12 Mei 2025. Dan dalam kunjungannya, Gus Ipul sapaan akrab menemui 4 siswa dalam kunjungan ini untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar tepat sasaran untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung rumah calon siswa sekolah rakyat di Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung hari ini. Kunjungan ini untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar tepat sasaran untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrim. Didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Wakil Kota Bandar Lampung Eva Dwiyana, dalam kunjungan kerjanya Gus Ipul menyambangi 4 rumah orang tua calon siswa sekolah rakyat. Dalam kesempatan ini, Gus Ipul menegaskan bahwa calon siswa sekolah rakyat harus berasal dari keluarga dalam Desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yakni kategori miskin dan miskin ekstrim. Antara tujuan utama program ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah berkonsep asrama ini pun meliputi jenjang SD, SMP hingga SMA. Sementara proses seleksi tidak menggunakan tes akademik, melalui berdasarkan verifikasi administrasi dan kunjungan lapangan oleh pendamping sosial, dinas sosial, dan BPS. Tanggapan Pak Menteri seperti apa Pak Menteri? Calon siswa. Saya berkunjung ke rumah orang tua calon siswa sekolah rakyat yang insya Allah untuk tahun ini rencananya akan dimulai untuk jenjang SMA menggunakan gedung yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Jika nanti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dinyatakan layak, ya. Jadi kita masih nunggu survei dari Kementerian Pekerjaan Umum, gedung BPSDM-nya provinsi. Selain akses pendidikan melalui sekolah rakyat, Gus Ipul juga menegaskan pemerintah berkomitmen mengentaskan kemiskinan melalui sejumlah program pemberdayaan yang terintegrasi dan bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah, di antaranya bantuan rumah layak huni bagi keluarga siswa serta pemberdayaan ekonomi orang tua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai bagian dari upaya mempercepat swasembada pangan nasional, pemerintah pusat akan memulai rehabilitasi jaringan irigasi Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi irigasi tersebut bersama anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Sulistya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meninjau jaringan irigasi pada daerah irigasi Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Minggu 11 Mei 2025. Rehabilitasi jaringan irigasi Kalibawang akan dilaksanakan pada tahun 2025 guna mendukung percepatan program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, rehabilitasi jaringan irigasi Kalibawang ini penting dilakukan untuk pemerataan air bagi para petani dari hulu hingga ke hilir. Terlebih untuk mengantisipasi kesulitan petani dalam mendapatkan air irigasi saat musim kemarau. Menteri Dodi berharap dengan rehabilitasi jaringan irigasi Kalibawang dapat memberikan manfaat melalui peningkatan indeks penanaman dari semula 219% menjadi 264%, sehingga berdampak positif pada peningkatan produksi padi Kulon Progo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Tampaknya Luis, kalau kita melihat bahwa memang situasi saat ini masih dengan suasana berlibur lebih tepatnya. Dan kalau kita mengulik lagi, ini liburan mulai terasa ramai dikunjungi para pengunjung atau pemudik ini mulai melakukan kunjungan ke beberapa titik tempat atau wisata menjadi ya. primadona dalam kunjungan untuk menikmati suasana berlibur. Salah satunya kalau di daerah Jakarta, Luis pilih daerah yang mana nih? Mungkin daerah atau Taman Mini Indonesia Indah ya, itu masih menjadi destinasi favorit dari maupun warga Jakarta ataupun luar dari Jakarta ya. Benar sekali, karena kalau kita melihat bahwa memang selain Taman Mini dan juga suasana pantai ini masih diminati oleh para peminat libur ya, pengunjung lebih tepatnya. Nah, tidak hanya Luis saja nih, ini bagaimana kalau tanggapan masyarakat terkait memilih Taman Mini Indonesia Indah untuk menjadi destinasi libur wisata atau libur panjang kali ini? Berikut informasinya pemirsa. Siapa yang tidak kenal dengan destinasi wisata sekaligus wadah untuk menambah wawasan mengenai budaya Indonesia, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Memanfaatkan momen libur panjang, TMII menjadi destinasi wisata yang memiliki daya tarik berupa pertunjukan dari beragam budaya yang ada di Indonesia, seperti reog Ponorogo hingga tari kecak yang tidak bisa disaksikan di destinasi wisata lainnya. Pengunjung juga menggunakan momen ini untuk melepas penat dan menghabiskan waktu bersama keluarga terkasih. Enggak, tapi udah lama di sini. Udah lama di sini. Kita sih baru ke Anjungan Jawa Barat. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, terus Maluku sih baru ke sana aja. Terus ke sini. Kita lagi nungguin reog ya, cara reog 2:30. Belum tadi mau ke situ tapi penuh. Ada niat ya? Ada. Soalnya penuh sih tadi di sana. Iya, lagi nungguin reog. Nanti jam 5 kan ada dance, kecak dance ya, sama nungguin itu. Kayaknya kan udah lebih bagus ya dari yang dulu, jadi penasaran aja gitu karena banyak banget kan sosmed yang itu FYP-nya Taman Mini mulu, jadi mau nyoba ke Taman Mini aja. Sini sama teman-teman. Seneng nggak? Seneng. Taman Mini tentunya yang pastinya kita mengenal budaya ya, apalagi di Indonesia. Kita dari tadi disuguhkan dengan suara-suara lagu dan itu mengingatkan kita juga untuk semakin cinta Indonesia, dan tentunya kita juga harus menjaga apa ada yang ada di budaya di Indonesia. Semuanya insya Allah keren-keren, dan sekarang alhamdulillah TMI juga udah bagus banget. Tadi kita sempat ke Anjungan Sumatera Selatan, kemudian Padang juga, Sumatera Barat juga, di Bali, kemudian juga Sulawesi Tenggara juga ya Mbak ya. Terus ada lagi Mbak yang tadi Mbak Fani sempat ini? Apa? Banyak pokoknya anjungannya mah. Paling tadi kita sama-sama temen itu naik angkling gitu, bersama-sama gitu. Jadi memang tujuannya kita itu pengen nonton kecak gitu. Kebetulan hari ini memang ada tampilannya hari ini ada, alhamdulillah kayak gitu. Jadi sekaligus aja kita sama-sama gitu bareng-bareng temen mau memang lagi menunggu gitu. Yang pasti ini bagus banget untuk wisata anak-anak. Ya, karena di dalamnya bukan hanya liburan tapi juga mengenalkan tentang Indonesia. Nah, kalau misalnya kita keliling Indonesia pasti butuh budget banyak dong. Tapi silakan aja ke TMII dan sudah bisa mengenal dan tumbuh rasa nasionalisme cinta Indonesia sejatinya. Udah banyak banget Kak keliling. Mulai dari Sumatera sampai ya betul. Semuanya udah sampai Jadi naik angling sama naik kereta gantung. Sepeda, angling sama kereta gantung. Kayak ini aja kayak bagus gitu. Bagus, terus pengen nyoba cari suasana baru aja. Kayak Ponorogo. Iya, Ponorogo. Oh iya, rekomendasi banget sih, ini bagus banget. Ya, bagus, jadi kita terus buat mengetahui juga cocok. Mengetahui banyak banget. Iya, betul. Nyawa sepeda berapa nih Mas kalau boleh tahu? Sejam 40, sejam 40. Untuk tandem ya? Iya, tandem. Kalau yang tunggal 30 sejam. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Sebelum menutup libur panjang dalam rangka Hari Raya Waisak 2025, masyarakat masih antusias untuk mengunjungi berbagai wisata atau destinasi wisata, termasuk Pantai Lagon Taman Impian Jaya Ancol. Dengan pemandangan laut lepas dari kota Jakarta, Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat yang ingin berrekreasi dengan menghabiskan waktu bersama keluarga. Di hari terakhir libur panjang dan cuti bersama, Taman Impian Jaya Ancol masih mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar Jakarta, hingga dari luar Jakarta untuk melihat langsung pemandangan laut lepas di bibir Pantai Lagon, Ancol dengan keluarga ataupun kerabat terdekat. Berbagai aktivitas ramah anak dapat dilakukan pengunjung termasuk menyewa banana boat, donut boat, memainkan layanan dan juga tentunya berenang, hingga bermain kreasi pasir di tepi pantai yang menjadikan Pantai Lagon Ancol destinasi wisata yang cocok untuk berlibur bersama keluarga. Memang buat kunjungin pantai ya Kak. Saya dari Bekasi. Di sini saya tadi naik kendaraan pribadi. Tadi 5 orang 210 sama mobil. Sama kakak. Iya. Ajak anak-anak juga. Iya, anak-anak main. Seneng dia, seru kalau di sini katanya. Nggak mau pulang. Jadi saya kesini jam 11. Jam 11. Iya. Karena dekat terus ombaknya nggak gede, nggak bahaya juga buat anak kecil main. Jadi orang tua ngawasinnya juga. Apa tuh? Main pasir, udah main itu bawa dari rumah. Lampu. Main seru-seruan aja dia, nggak mau pulang dari tadi ya. Saya sama keluarga bersama anak-anak, ada 3 anak kami ke sini. Dari kemarin sih sebenarnya, terus nginep di hotel, terus siangnya kesini lagi. Ini baru datang, jadi kebetulan lagi main layang-layang bareng anak-anak. Kebetulan hanya Ancol aja sih sini. Terus malam juga bermalam di hotel. Malamnya juga kesini semalam lihat atraksi itu yang apa tuh yang dari laut itu ya, yang terbang itu pakai selang itu tuh. Oh, oke. Dari Jakarta aja. Jakarta Barat ya. Dari jam 11. Dari jam 11 ya. Baru main pasir sama main air sama suami sama anak-anak 4. Memang mau main pasir kata-kata. Soalnya kan cari yang jauh macet ya, jadi cari yang dekat-dekat rumah. Saya dari Cimande sih, katanya sih masih ya. Terus sekarang kan lebih banyak pembaruan lagi, ramai buat anak-anak enak itu, banyak yang baru. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir kembali pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait polisi olah TKP kasus penganiayaan oleh debt collector. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga,
dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Sebanyak 28 preman berkedok anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas berhasil diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat dalam operasi Berantas Jaya 2025. Dan dari hasil pemeriksaan, 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan telah melakukan pemaksaan dan juga pemerasan sebagai juru parkir liar. Perang terhadap aksi premanisme di ibu kota terus digaungkan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar di petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat selama 3 hari, berhasil diamankan sebanyak 28 preman berkedok anggota Ormas di sejumlah titik keramaian seperti di Tamrin City, Pasar Tanah Abang, serta Monas. Setelah dilakukan pemeriksaan, 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pemaksaan dan pemerasan. Modus yang dilakukan para pelaku meminta uang jasa parkir secara paksa kepada pemilik kendaraan dengan jumlah yang tak wajar, yakni Rp20.000 hingga Rp30.000. Mereka bahkan tak segan-segan mengancam korbannya jika tak mau memberikan uang sesuai permintaan. Sekitar 28 orang terduga yang diamankan berdasarkan kecukupan alat bukti, maka Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan 9 orang yang diduga kuat dapat ditetapkan tersangka dengan persangkaan pasal 335, yaitu terkait masalah pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan juga pasal 368, yaitu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menyuruh orang memaksa menyerahkan suatu barang yang biasa kita sebut dengan pasal pemerasan. Beberapa modus yang dilakukan oleh para tersangka itu sebagian besar dengan cara meminta atau memaksa uang kepada masyarakat yang akan parkir. Salah seorang anggota Ormas mengaku terpaksa menjadi jukir liar karena bisa memperoleh penghasilan yang menggiurkan hingga Rp7 juta per bulan. Sehari bisa dapat berapa itu Pak di parkiran Pak? Tahun 2005 Pak. 5. Iya. 5 ya. Per bulan dapat berapa dari parkiran? Kan nggak setiap hari di parkiran Pak. Ketika saya kerja. Jadi nggak ke parkiran. Ya, kira-kira berapa per bulan? Ya sekitar 6-7 dapat. 6-7 juta? 6-7 juta? Akibat perbuatannya, ke-9 tersangka dijerat pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Petugas menegaskan akan terus menindak tegas aksi premanisme dan tidak akan memberikan ruang kepada para preman demi memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga Jakarta. Dari Jakarta Pusat, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kondusivitas dari berbagai potensi gangguan Kamtibnas dan aksi premanisme, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya tahun 2025 di sejumlah titik rawan terjadinya aksi kejahatan jalanan di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan 14 orang yang diduga berpotensi menjadi gangguan Kamtibnas. Operasi Berantas Jaya yang target utamanya menyasar terhadap praktik premanisme dan tindak pidana kejahatan jalanan lain yang berpotensi menjadi gangguan Kamtibnas digelar Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Operasi petugas kali ini menyasar di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana di sejumlah titik di lokasi ini disinyalir merupakan wilayah rawan terjadinya aksi kejahatan jalanan. Dari 4 lokasi berbeda, di kawasan Mangga Besar dan Olimo,
Petugas mengamankan 14 orang yang terdiri dari juru parkir liar dan Pak Ogah yang kerap beroperasi secara tidak resmi, di mana sepak terjangnya dinilai telah meresahkan pengguna jalan. Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat AKP Dias Yudhistira Jana Nuraga mengatakan, operasi ini merupakan bagian dari kegiatan terpadu Operasi Brantas Jaya yang akan terus dilaksanakan sejak 9 hingga 23 Mei 2025 mendatang, di mana Operasi Brantas Jaya ini menyasar praktik tindak pidana premanisme, pemerasan, pemalakan, penganiayaan, serta bentuk gangguan keamanan lainnya. Untuk sasaran utama kami yakni adalah premanisme dan juga pelaku-pelaku yang membuat keresahan di masyarakat kaitan dengan pemerasan, penganiayaan, dan lain-lain. Yakni untuk prioritas kami membuat secara umum, yakni daerah wilayah hukum Jakarta Barat, pastinya seluruh polsek akan kita lakukan patroli secara bertahap dan juga secara rutin guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Setelah diamankan, ke-14 orang ini kemudian dibawa petugas ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pendataan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pegawai di salah satu pabrik baja ringan di Jalan Daan Mogot, kilometer 11, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok orang yang diduga sebagai penagih hutang atau debt collector. Mendapati laporan tersebut, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Dalam rekaman CCTV, sekelompok orang yang diduga sebagai debt collector berjumlah 4 orang terlihat sempat menggoyang-goyangkan pagar pabrik baja ringan di Jalan Daan Mogot kilometer 11, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah berhasil masuk, mereka mencari nama yang tertera dalam surat perintah penagihan hutang yang mereka bawa. Bahkan yang bersangkutan sempat emosi marah-marah dan berupaya untuk masuk ke dalam kantor perusahaan tersebut. Melihat arogansi yang mereka lakukan saat melakukan penagihan, para karyawan berusaha untuk menghalangi para debt collector tersebut yang berusaha merangsek masuk ke dalam ruangan kantor. Akibat ketegangan tersebut, salah satu karyawan kantor berinisial C mendapati kekerasan fisik, yakni dibanting oleh pelaku. Meski pelaku berusaha masuk dan ingin menemui salah satu penghutang, namun ternyata orang yang mereka cari tidak bekerja di lokasi tersebut. Mendapati laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi kejadian perkara. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dimitri Mahendra, menjelaskan guna mengungkapkan kasus penganiayaan tersebut, pihaknya langsung melakukan identifikasi dan olah TKP, serta mencari keterangan sejumlah saksi. Langkah ini diperlukan untuk mencari alat dan barang bukti tambahan untuk mengidentifikasi para pelaku yang telah meresahkan masyarakat dengan cara penagihan yang bergaya premanisme. Meski demikian, Dimitri belum bisa menjelaskan secara rinci terkait kasus tersebut karena masih dalam proses penyelidikan pihaknya. Ya, baik, Pak, bisa dijelaskan terkait lokasi yang terjadi? Ya, pada hari ini kami dari Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan olah TKP terkait kejadian aksi premanisme yang terjadi di wilayah Jakarta Barat sempat viral beberapa waktu yang lalu. Pada hari ini kami mengumpulkan olah TKP, kemudian kami mengumpulkan saksi-saksi, serta mencari petunjuk untuk bisa menentukan siapa pelakunya. Dan sekarang pelaku masih dalam pengejaran Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Sementara masih kami lakukan pengejaran terhadap pelaku, di mana kelompok pelaku ini merupakan aksi premanisme yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dan melakukan pengancaman terhadap korban. Lebih lanjut akan kami sampaikan oleh pimpinan. Dari keterangan saksi sendiri ada berapa korban yang dilakukan penganiayaan? Dari saksi sendiri, korban inisial C mendapatkan penganiayaan terhadap pelaku. Kemudian para pelaku ini melarikan diri dan sekarang masih dalam pengejaran. Pasca kejadian, para terduga pelaku disinyalir telah melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Seorang pemancing dilaporkan hilang usai terseret ombak di perairan pantai Lenggosono, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Senin 12 Mei 2025.
Korban diketahui bernama Yoga Aditya, 22 tahun, warga Kecamatan Dampit yang sebelumnya dilaporkan hilang pada Minggu 11 Mei 2025 sekitar pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu korban sedang memancing di sekitar tebing pantai Lenggok Sono sebelum terseret ombak besar. Pencarian melibatkan tim gabungan dari Polairil, relawan, dan warga setempat. Setelah menyisir sejak pagi, jasad korban akhirnya ditemukan mengambang di laut sekitar 3 km dari bibir pantai pada pukul 7 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian jasad langsung dievakuasi oleh tim dan diserahkan kepada pihak keluarga. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat melakukan aktivitas di kawasan sekitar pantai, terutama ketika cuaca sedang buruk dan gelombang laut sedang tidak bersahabat. Dari Jakarta, Adelia Saptarina, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tanah longsor melanda kawasan Jalan Belimau, Samarinda pada Senin pagi. Akibatnya satu keluarga tertimbun longsor dan 5 bangunan rumah warga terdampak akibat longsor. Dalam kejadian tersebut, 4 orang dilaporkan tertimbun longsor dan 2 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban yang berhasil diidentifikasi adalah Hamdana, 50 tahun, dan Nasrul, 24 tahun. Keduanya ditemukan setelah tim SAR gabungan menerjunkan 2 alat berat untuk mempercepat proses pencarian di lokasi. Menurut data dari BPBD Samarinda, masih ada 2 korban lainnya dari keluarga yang sama yang belum ditemukan. Mereka adalah 2 anak perempuan bernama Nurul Sakira, 17 tahun, dan Fitri, 14 tahun, yang diduga masih tertimbun material longsor. Kini jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Abdul Wahab Sahrani untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap 2 korban lainnya. Dari Jakarta, Adelia Saptarina, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.